Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang satu topik berkaitan dengan hukum Islam, yaitu terkait dengan jamak dan qasar salat. Jadi masalah ini mungkin banyak orang yang masih penasaran itu bagaimana materi ataupun teorinya dan juga bagaimana cara praktiknya. Jadi saya coba mengulas masalah ini ya secara ringkas. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian dan nanti juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya ketika melakukan perantauan ya. Jadi saya membaca referensi dari kitab dari mazhab Syafi'i. Jadi saya baca matannya saja, nanti saya coba akan jelaskan matan ini. Kemudian kalau memang ada pemirsa yang ingin bertanya masalah ini boleh ditulis di komentar. Nanti insya Allah saya akan membalas ataupun menjawab pertanyaan tersebut. Wa yajuzu lil musafiri kasru salati rubaiyati bi khamsati syara'ita. Jadi boleh bagi orang yang musafir untuk mengqasar salat rubaiyah yang 4 rakaat dengan 5 segala syarat. Jadi seorang yang melakukan perjalanan ataupun merantau, dia boleh mengkasar. Arti kasar itu meringkas ya. Kasar kan potong. Meringkas salat yang 4 rakaat, jadi nanti diringkas menjadi 2 rakaat begitu. Jadi salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Kasar di sini jadi dijadikan 2 rakaat, bukan 3 rakaat dan juga bukan 1 rakaat, tapi dijadikan 2 rakaat. Jadi tapi ada syaratnya, yaitu ada 5 syaratnya, baru boleh seseorang melakukan kasar salat. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang 5 syarat boleh kasar salat ini, sedikit ingin saya singgung bahwa kasar salat ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang Islam ya. Jadi kasar ini merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam supaya memudahkan mereka dalam melakukan perantauan. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa merantau itu merupakan sesuatu yang cukup melelahkan ya. Kemudian kita lebih banyak waktu di kendaraan, sehingga masalah ibadah ini kadang-kadang bisa terganggu. Jadi kadang-kadang nanti tidak berhenti kendaraan dan lain sebagainya ya. Jadi maka oleh karena itu agama memberikan rukhsah bagi umat Islam untuk bisa jamak dan kasar salat ya. Jadi kemudian coba kita lihat apa yang 5 syarat ya untuk bisa kasar salat. Yang pertama, ayakuna safruhu fi ghairi maksiatin. Yang pertama, seseorang ketika musafir itu bukan untuk tujuan bermaksiat, tapi untuk tujuan-tujuan yang mubah, tujuan-tujuan yang dibolehkan, bukan tujuan untuk maksiat. Kalau tujuan maksiat, misalkan dia ingin pergi ke suatu tempat untuk berzina, ataupun melakukan mabuk-mabukan, atau ingin
ataupun berbagai modus maksiat yang lain, maka itu tidak boleh. Nah, jadi yang dibolehkan kasar itu kalau kita melakukan safir yang mubah. Apa safir yang mubah? Safir kita mengunjungi orang lain, saudara kita, termasuk yang mubah itu kita melakukan musafir untuk refreshing, ya, rekreasi, tidak masalah itu. Ya. Jadi itu merupakan hal-hal yang mubah. Dan kita boleh mengkasar salat untuk musafir yang seperti itu, ya, untuk perantauan yang seperti itu. Kemudian wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakan. Kemudian jauh perjalanannya itu harus 16 parsah. Harus 16 parsah, ataupun dalam satu pendapat itu kalau dikonversi kepada kilometer 85 kilometer. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa jauhnya itu sampai musafah kasar ini itu 130 kilometer. Jadi ini ada dua pendapat yang berkembang, ya. Kalau ditanya sama saya bagaimana kita memilih pendapat ini, saya lebih memilih pendapat yang lebih jauh 130 km, ya, itu untuk ihtiyat, artinya untuk lebih hati-hati kita. Nah, jadi kita ambil saja yang 130 km ini. Kemudian wa ayakuna muaddiyan lis sholati rubaiyati. Kemudian seseorang yang menunaikan bagi salat rubaiyah, jadi menunaikan salat secara tunai, bukan qadha, ya. Kalau salat qadha, misalkan kita punya salat yang terlewatkan, ya, sehingga harus mengqadha, itu tidak boleh salat qadha itu dilakukan jamak kasar walaupun seseorang merantau. Tapi yang boleh dilakukan jamak dan kasar ini adalah salat-salat yang tunai, yang bukan qadha. Nah, begitu dia. Kan seseorang melakukan perantauan, kemudian masuk waktu zuhur, dia wajib melakukan salat zuhur, ya. Jadi salat yang seperti ini, ya, yang boleh dijamak dan juga dikasar gitu. Kemudian wa ayyan ya qasra mal ihrami. Kemudian syarat selanjutnya bahwa dia meniat kasar ketika takbiratul ihram. Nah, dia harus ada niat ketika takbiratul ihram itu, ya. Takbiratul ihram adalah takbir pertama kita masuk dalam salat, ya. Kita harus punya niat. Nah, harus ada kita niat bahwa kita mengkasar salat tersebut. Nah, baik, wa alla ya'tamma bimukimin, dan bahwa seseorang itu jangan mengikuti imam dengan orang mukim, artinya mengikuti salat orang mukim. Tapi kalau dia melakukan kasar salat, ya, ataupun jamak salat, dia harus salat sendiri begitu. Nah, jadi tidak boleh mengikuti imam orang mukim, artinya orang yang bukan perantau, yang tidak merantau, ya. Tapi kalau kita sesama musafir itu boleh, silakan, ya. Nanti salah satu menjadi imam, kemudian yang lain mengikuti, sama-sama salat jamak, sama-sama salat kasar, itu dibolehkan, tidak masalah. Berarti yang dilarang seorang musafir, dia yang melakukan jamak kasar salat, ya, kemudian mengikuti imam yang salatnya, imam mukim yang salatnya sempurna, tidak jamak kasar begitu. Tapi kalau memang seseorang mau mengikuti imam tersebut, maka tidak boleh jamak kasar gitu. Baik, kemudian wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina dhuhri wal asri fi waqti ayyi masya'a. Dan boleh bagi orang musafir untuk menghimpun, ya, untuk menjamak antara zuhur dan asar pada waktu yang dikehendaki.
orang musafir itu boleh dia melakukan jamak salat selain kasar, ya. Ada fasilitas lainnya, perusahaan lainnya boleh jamak, dia menghimpun antara dua salat pada satu waktu, ya. Jadi boleh menghimpun antara salat zuhur dengan asar di waktu yang diinginkannya, apakah mau salat di zuhur ataupun di asar. Nah, boleh dijamak. Kemudian wa bainal maghribi wal isya'i fi ayyi masya'a. Kemudian juga seseorang boleh menjamak antara maghrib dengan isya pada tempat yang dikehendaki ataupun pada waktu yang dikehendaki, apakah dia mau salat maghrib dan isya itu di waktu maghrib ataupun di waktu isya, itu boleh. Jadi bagi orang musafir. Nah, kemudian masalah jamak ini ternyata bukan hanya bagi orang musafir, ya. Boleh juga di sini disebutkan wa yajuzu lil hadiri fil madari ajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Boleh juga bagi orang hadir. Di orang hadir ini dia tidak bukan perantau, bukan orang merantau, tapi orang yang di kampung, ya. Dia menjamak antara salat maghrib dan isya, ya, pada waktu pertama daripada keduanya. Misalkan dia menjamak isya pada maghrib, ya, boleh bagi orang hadir, tetapi syaratnya di sini yaitu pada musim hujan, ya, pada musim hujan. Ini kenapa dibolehkan bagi orang-orang, ya, dibolehkan bagi orang-orang yang sudah biasa ataupun sudah mulazamah, ya, istiqamah dengan salat berjamaah. Jadi kalau pulang setelah salat maghrib takut nanti tidak bisa kembali lagi pada waktu isya karena hujan, maka boleh orang tersebut langsung menjamak salat isya untuk dilakukan pada waktu maghrib dalam keadaan berjamaah ataupun secara berjamaah, itu dibolehkan, ya. Ini salah satu keutamaan mungkin, ya, ataupun juga bisa kita sebut sebagai dorongan supaya kita senantiasa melakukan salat berjamaah. Bahkan Allah memberikan rukhsah demi alasan berjamaah kita kemudian bisa melakukan jamak salat, ya. Jadi salat rubaiyah tadi ada saya sebutkan tentang salat rubaiyah, kasar salat rubaiyah, ya. Salat rubaiyah itu adalah salat yang 4 rakaat. Jadi mana saja salat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, isya. Jadi 3 salat ini boleh kita kasar menjadi 2. Sedangkan yang lain seperti maghrib dan subuh itu tidak boleh dikasar itu. Tidak boleh salat maghrib dijadikan 2 rakaat, salat subuh dijadikan 1 rakaat, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pada salat tersebut tidak ada istilah kasar. Yang ada istilah kasar yaitu pada salat yang 4 rakaat. Yang 3 yang telah saya sebutkan tadi. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.